Damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Pada hari ini kita berjumpa kembali untuk saling meneguhkan, untuk saling menguatkan satu sama lain melalui firman-firman Allah. Dan pada perjumpaan kita hari ini, saya akan membahas mengapa umat Kristen Katolik sangat-sangat menghormati Bunda Maria. Menghormati bukan berarti menyembah. Menghormati bukan berarti menuhankan, tetapi menghormati artinya adalah sesuatu yang sangat-sangat dikagumi, sangat-sangat memberikan jasa untuk umat Kristen Katolik dalam karya keselamatan Allah. Tema hari ini masih ada kaitannya dengan Tritunggal Maha Kudus seperti video saya yang sebelumnya, karena peran Bunda Maria yang sangat istimewa karena digunakan Allah sebagai sarana untuk inkarnasi Allah menjadi manusia, yaitu dalam pribadi Yesus Kristus. Oleh sebab itu, di kesempatan ini mari kita baca bersama-sama untuk bacaan dari Lukas 1 ayat 28. Mari kita baca. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Di dalam firman Allah yang ditulis oleh Lukas berdasarkan tuntunan Roh Kudus, Allah menyapa Bunda Maria melalui malaikat Gabriel. "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Artinya, Tuhan Allah menyertai Bunda Maria dimanapun dia berada, kapanpun juga Bunda Maria selalu disertai oleh Allah Bapa di surga. Terlebih, Bunda Maria akan digunakan sebagai perantara atau sebagai sarana atau wadah yang suci untuk melahirkan, untuk membesarkan Yesus Kristus pada saat Yesus berperan sebagai manusia, pada saat Allah berinkarnasi menjadi manusia. Dan itu adalah peran yang istimewa untuk Bunda Maria. Maka dari itu sudah selayaknya umat Kristen Katolik menghormati Bunda Maria sebagai ibu surgawi, sebagai ibu yang selalu menolong dikala kita sangat-sangat membutuhkan. Nanti di video selanjutnya, di video yang lain saya akan menjelaskan Bunda Maria sebagai perantara atas doa-doa umat Katolik. Tapi pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan atau ingin berdiskusi dengan saudara-saudara semua mengapa umat Kristen Katolik sangat-sangat menghormati Bunda Maria. Allah pun sangat berkenan dengan apa yang dilakukan oleh Bunda Maria. Maka dari itu, dengan rencana keselamatan Allah, maka Bunda Maria dipilih menjadi sarana sebagai tempat Yesus untuk berinkarnasi, Yesus untuk berada atau berkarya di dunia ini untuk keselamatan umat manusia yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk bacaan yang kedua, mari kita ambil dari Lukas 1 ayat 34 sampai 35. Mari kita baca. Beginilah firman Tuhan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Nah, dari bacaan Lukas yang ayat 34 ini menyatakan bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Melalui malaikat Gabriel ingin disampaikan pesan dari Allah bahwa Allah ingin menaungi Bunda Maria. Allah ingin menggunakan Bunda Maria sebagai sarana atas kelahiran
Yesus Kristus di dunia ini. Bunda Maria adalah pasti manusia yang suci, karena Bunda Maria akan digunakan sebagai sarana atau wadah untuk kelahiran Yesus Kristus. Bunda Maria adalah wanita yang suci dan memilih tidak melakukan dosa. Oleh karena itu Allah menggunakan Bunda Maria sebagai sarana keselamatan umat manusia. Melalui Bunda Maria lah Yesus lahir. Yesus menyampaikan atau berkarya di dunia ini. Tidak mungkin Bunda Maria adalah orang yang tak bernoda, tak berdosa. Oleh karena itu, karena Yesus suci, karena yang dikandung adalah hal yang suci, roh yang suci, manusia yang suci, karena Putra Allah, sudah selayaknya wadahnya pun akan menjadi yang dipilih oleh Allah adalah manusia yang suci pula. Ibaratnya seperti ini. Kalau kita ingin menuangkan air bersih ke dalam wadah, maka wadahnya pun harus bersih supaya air itu tetap bersih, tetap sesuai dengan apa yang dicurahkan dari sumbernya. Oleh karena itu wadahnya harus suci, harus bersih, supaya supaya air itu tetap suci. Tempat itu harus dikuduskan supaya layak untuk menjadi tempat Allah untuk hadir di dunia ini. Jadi Bunda Maria adalah manusia yang suci, sehingga umat Kristen Katolik sudah selayaknya untuk menghormati Bunda Maria. Menghormati bukan berarti menyembah seperti yang saya sampaikan tadi, karena Bunda Maria hanya Bunda Allah, bukan setara dengan Allah. Bunda yang melahirkan Allah. Mungkin orang awam seperti kita mungkin tidak paham kenapa kok Allah punya bunda. Bunda Maria adalah Bunda Yesus Kristus di saat Allah berinkarnasi di dunia. Jadi Bunda Allah artinya Bunda yang melahirkan Yesus Kristus, Bunda yang melahirkan Allah yang berinkarnasi di dunia ini. Oleh sebab itu sudah selayaknya umat Kristen Katolik menghormati Bunda Maria, tidak menyembah. Menghormati beda dengan menyembah. Oleh sebab itu jangan sampai salah kaprah, karena umat Kristen Katolik adalah menghormati melalui doa-doa, melalui permohonan yang disampaikan melalui Bunda Maria, dengan harapan Bunda Maria pun menyampaikan kepada Bapa di surga, menyampaikan kepada Yesus Kristus dan Roh Kudus sebagai Tritunggal Maha Kudus di surga. Karena anak yang dilahirkan adalah kudus, maka seperti yang saya jelaskan tadi, selayaknya harus dilahirkan melalui manusia yang kudus pula, yaitu Bunda Maria. Manusia yang layak, manusia yang harus dilayakkan, manusia yang memilih untuk tidak berbuat dosa supaya layak untuk melahirkan Putra Allah yang suci dan tak bernoda. Untuk bacaan yang berikutnya adalah diambil dari Wahyu 12 ayat 1. Demikianlah sabda Tuhan. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Sekarang sudah jelas sekali, dari Wahyu kan ditulis oleh Yohanes berdasarkan penglihatannya. Nah, pada saat itu Rasul Yohanes mendapatkan penglihatan di surga bahwa ada seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Siapa wanita yang sangat berjasa di dalam karya keselamatan Allah? Jelas Bunda Maria. Karena Bunda Maria digunakan oleh Allah untuk melahirkan, membesarkan, bahkan mendampingi Yesus Kristus hingga wafat di kayu salib. Jadi tampaklah seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Ini adalah menggambarkan Bunda Maria yang ada di surga.
yang bermahkota dengan 12 bintang di atas kepalanya. Bermahkota artinya Bunda Maria menjadi Ratu Surga. Mungkin kita pernah dengar yang namanya Ibu Suri ya. Ibu Suri itu adalah ibu kandung dari seorang raja. Demikianlah Bunda Maria adalah Ibu Suri. Jadi kita tidak mungkin menghormati rajanya tanpa menghormati Ibu Surinya. Kita tidak mungkin untuk menghormati Tuhan Yesus Kristus tanpa kita menghormati pula Bunda Maria, karena ini satu kesatuannya. Jadi kalau ada orang yang bilang menghormati Yesus Kristus, menyembah Yesus Kristus, tapi tidak mau menghormati Bunda Maria, saya rasa itu tidak mungkin. Jadi selayaknya adalah kita menghormati Yesus Kristus, menyembah Yesus Kristus sekaligus menghormati bundanya, karena bundanya yang berjasa untuk melahirkan. Bundanya adalah Bunda Maria yang dipilih oleh Allah untuk melahirkan dan membesarkan Yesus Kristus di dalam karya keselamatan untuk menyelamatkan umat manusia. Karya keselamatan yang telah direncanakan oleh Allah di dalam diri Yesus Kristus. Jadi sudah selayaknya umat Kristen Katolik menghormati Bunda Maria dengan alasan-alasan seperti ini. Jelas Bunda Maria adalah wanita yang suci, manusia yang suci, manusia yang menolak untuk tidak, manusia yang menolak untuk berbuat dosa. Jadi jelas-jelas sungguh suci, suci absolut, suci secara istimewa, karena digunakan Allah untuk melahirkan Yesus Kristus yang kudus. Yesus Kristus adalah suci, Putra Allah sendiri. Jadi demikianlah yang saya sampaikan ini adalah menjadi suatu hal yang patut kita syukuri, karena umat Kristen Katolik sangat-sangat menghormati Bunda Maria, sangat-sangat ingin menjadikan Bunda Maria sebagai ibunya, supaya apa yang disampaikan, apa yang didoakan, apa yang diharapkan bisa disampaikan kepada Yesus Kristus putranya melalui Bunda Maria. Anak mungkin tidak akan bisa menolak permintaan bundanya, ibunya. Anak mana yang akan menolak permintaan bundanya? Kita saja manusia pasti kalau diminta sesuatu oleh ibunya mungkin kita tidak kuasa menolak, apalagi Yesus Kristus. Bila Bunda Maria memintanya, memerantarakan doa-doa kita kepada Yesus Kristus melalui perantaran Bunda Maria, Yesus tidak akan menolaknya. Itulah, maka kita sudah selayaknya umat Kristen Katolik untuk menghormati Bunda Maria. Tetapi ini semua adalah misteri. Ini adalah iman kita terhadap Bunda Maria. Mungkin di luar sana orang-orang akan mengatakan ini tidak logis. Allah kok punya ibu, Allah kok punya bunda, itu ya. Tapi kita akan terkagum-kagum pada saat kita nanti di surga, bahwa misteri iman itu akan terkuak. Kita akan mendapat jawaban atas segala pertanyaan kita di dunia ini pada saat kita di surga nanti. Itu adalah misteri iman yang luar biasa yang kita akan mendapatkan jawabannya pada saat kita di surga. Demikianlah video saya hari ini, mengapa umat Kristen Katolik sangat-sangat menghormati Bunda Maria. Umat Kristen Katolik tidak menuhankan Bunda Maria, karena Bunda Maria bukanlah Allah. Bunda Maria tidak setara dengan Allah, karena Bunda Maria mempunyai peran yang sangat istimewa, sehingga Bunda Maria kita hormati. Umat Kristen Katolik sangat-sangat menghormati Bunda Maria melalui doa-doanya, melalui komunikasinya secara intens dengan Bunda Maria, dengan harapan agar disampaikan oleh Bunda Maria kepada Bapa di surga melalui Yesus Kristus putranya bersama Roh Kudus. Kelak saya akan membahas mengenai Bunda Maria lagi di dalam video saya selanjutnya. Demikian video saya hari ini, semoga bisa meneguhkan kita semua. Saya pun diteguhkan, saudara-saudara semua pun diteguhkan melalui video saya ini, karena kita sudah berada di jalur yang tepat. Sebagai umat Kristen Katolik, kita menyembah Yesus Kristus sekaligus
menghormati Bunda Maria, itu adalah hal yang luar biasa untuk kita. Kita tidak menafikan, kita tidak mengecilkan peran Bunda Maria yang luar biasa, yang istimewa untuk kita, untuk karya keselamatan Allah. Baik, demikian video saya hari ini. Kita bisa berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Semoga saudara semua dalam kondisi sehat walafiat, diberkati oleh Tuhan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.